Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Ketemu lagi dengan Mimin di channel ini. Channelnya Cerita Delin, tempatnya kumpulan rangkum alur film favorit aku. Di video ini aku mau rangkum film India yang berjudul Jessie, rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemburu hantu yang sedang mencari kebenaran kasus misteri dari rumah hantu Victoria. Kalian tentunya penasaran kan seperti apa kehororan dari film ini? Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Scene awal memperlihatkan dua wanita yang sedang ngobrol. Salah satu dari mereka mengatakan, "Jessie, apakah kamu percaya hantu?" Kemudian dijawab oleh wanita yang bernama Jessie, "Aku tidak percaya hantu. Jika memang ada, mungkin ibu yang sudah mati akan ada bersama kita." Kemudian mereka pergi mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Tidak diceritakan bagaimana nasib mereka setelahnya. Kemudian scene beralih. 4 orang pemburu hantu yang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria. Mereka bernama Salini, Jojo, Abi, dan Mojo. Keempatnya mengklaim bahwa mereka adalah pemburu hantu yang profesional. Di suatu tempat, desas-desus yang terdengar dari masyarakat bahwa rumah Victoria berhantu. Orang yang masuk ke dalam rumah itu tidak pernah bisa kembali. Rumah itu adalah milik 2 wanita kakak beradik yang bernama Jessie dan Ami. Setelah kepergian mereka, rumah itu menjadi berhantu. Karena penasaran dengan misteri yang terjadi di rumah itu, keempat pemburu hantu datang menyelidikinya. Di tengah jalan, mereka bertemu wanita cantik yang sedang berjalan kaki sendirian. Abby yang genit merasa terpanggil untuk memberi tumpangan, dan dia meminta Shalini menghentikan mobilnya. Wanita itu bernama Samira. Mengetahui mereka akan pergi ke rumah Victoria, Samira mengira mereka adalah pengusir hantu. Dia juga melarang mereka pergi ke sana. Tetapi larangan Samira itu ditepisnya oleh Salini. Salini berkata bahwa mereka adalah tim pemburu hantu yang profesional, dan penyelidikan kali ini adalah kasus mereka yang ke-9. Samira ternyata mengenal pemilik rumah itu. Sepeninggal pemiliknya, Samira berencana menjual rumah. Tetapi karena rumah itu berhantu, dia kesulitan menjualnya. Singkatnya, Samira dan keempat pemburu hantu akhirnya bergabung. Tujuan Samira ikut dengan mereka adalah untuk membuktikan bahwa rumah itu tidak berhantu. Dengan pembuktian itu, dia akan bisa menjualnya. Kemudian sampailah mereka di rumah itu. Mereka memulai penyelidikan. Dimulai di kolam renang. Di tengah kolam ada kursi yang nampak bersih, seperti ada seseorang yang sering mendudukinya, meskipun sudah 5 tahun ditinggal oleh sang pemilik. Di kolam itu tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan hantu. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Hantu masih belum menunjukkan tanda-tandanya. Di dalam kamar yang diduga kamar sepi milik rumah, terdapat foto kakak beradik yang wajahnya hilang. Ada juga banyak lilin yang seperti seseorang baru saja memakainya. Mesin pendeteksi keberadaan hantu membawa mereka ke kamar atas. Di kamar itu, mereka menemukan gambar-gambar yang menyeramkan. Dan boneka beruang yang mereka lihat ngejogrok di meja tiba-tiba hilang. Dan sudah berpindah keluar bersama sesuatu penampakan. Dari jendela, mereka mengintip. Wujud sosok itu tidak jelas, terlihat hitam buluk sedang duduk di atas kursi kolam renang, sambil membawa boneka beruang itu. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka dikejutkan dengan kehadiran boneka yang baru saja mereka lihat itu sudah kembali di tempat semula. Lalu di lantai bawah terdengar televisi menyala. Mereka pun pergi menuju suara itu. Di saat genting, Shalini masih sempat-sempatnya melakukan live video. Belum lagi kelakuan Jojo, yang jika sedang panik, ia malah banyak kemil. Di bawah, televisi itu memang menyala dengan sendirinya. Dari gambar televisi, diceritakan kilas balik sang pemilik rumah. Dia adalah Jessie dan Ami. Jessie adalah kakak yang sayang dengan adiknya. Ia sangat peduli dengan masa depan adiknya. Sedangkan Amy
adalah adik yang baik. Namun, Amy divonis menderita penyakit mental. Penyakit mental yang Amy alami seperti sindrom Peter Pan, yang mana penderitanya selalu berpikir bahwa ia adalah anak kecil selamanya. Meskipun yang sebenarnya terjadi, fisik Amy sudah menjadi gadis dewasa. Jessie juga memiliki teman dekat pria bernama Rajiv. Dia selalu membantu Jessie. Suatu hari, Jessie kesal karena Amy tidak menutup kaca jendela mobil yang membuat tas Jessie hilang. Jessie kemudian menelepon polisi untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, Pak Polisi yang bernama Ramesh datang mengantarkan tas Jessie. Pak Polisi sempat salah memberikan tas, karena ada 2 tas yang ditemukan oleh kepolisian. Entah kenapa Pak Polisi seperti bingung melihat Jessie dan Amy. Kemudian ia pergi dengan memberikan nomor telepon kepadanya. Kepada si Jessie maksudnya ya. Memang belakangan ini, Jessie melihat gelagat aneh yang terjadi pada diri Amy. Amy menjadi pelupa, seperti lupa dengan rumah atau kamarnya sendiri. Jessie juga mengetahui hobi baru Amy yang tidak wajar. Amy suka menggambar sketsa gambar-gambar aneh yang menyeramkan. Jessie marah dan melarang Amy menggambar lagi. Merasa tidak senang dengan sikap Jessie yang mengekang hobinya itu, Amy balas marah-marah. Setelahnya Jessie mulai berhalusinasi mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Seperti Amy yang terdengar memanggil. Jessie! Ikra! Melihat penampakan Amy yang tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan, dan masih banyak keanehan lainnya lagi. Jessie merasa itu semua memang nyata. Ia memberitahukan hal itu kepada Rajiv, tetapi Rajiv tidak percaya. Dia berkata, itu wajar karena memang kondisi Amy yang sedang sakit. Tentu saja Jessie kecewa mendengar hal itu, yang pada akhirnya dia merasa sudah tidak tahan dengan gangguan keanehan Amy. Jessie kemudian diantar Rajiv pergi menemui dokter untuk memeriksakan kondisi Amy. Namun, dokter yang memeriksanya mengatakan kondisi Amy normal. Merasa tidak puas, Jessie mendatangkan psikiater untuk memeriksa kondisi psikis Amy. Barulah di sini Amy menunjukkan sikap menyeramkannya itu. Sampai-sampai dokter yang memeriksanya ketakutan. Rajiv yang tadinya tidak percaya dengan apa yang diceritakan Jessie kepadanya, akhirnya mempercayainya. Dirasa sudah sangat berbahaya dengan keadaan itu, Rajiv menyarankan untuk memanggil dokter yang lain. Tetapi Amy tiba-tiba berkata, bukan dokter Rajiv, yang harus kita panggil adalah pengusir hantu. Ekspresi Rajiv bengong mendengarnya. Rajiv tahu kalau Jessie ini tidak percaya adanya hantu. Dan baru kali ini dia sendiri yang memintanya untuk memanggil pengusir hantu. Akhirnya Rajiv dan Jessie lalu pergi menemui seorang mbah pengusir hantu. Singkatnya, mereka bertiga kemudian kembali ke rumah dan menolong Amy. Amy sempat melakukan perlawanan. Si mbah cukup tangguh dan bisa mengendalikan Amy yang kerasukan. Amy dibuat pingsan oleh Mbah Dukun. Mbah juga meminta Rajiv untuk menyiapkan ritual pengusiran setan. Hari pengusiran setan pun tiba. Yang tak disangka-sangka ternyata si Jessie lah orang yang kerasukan. Mbah Dukun menyuruh Rajiv mengikat Jessie. Jessie berontak dan terus berkata, "Kenapa aku yang diikat? Kalian salah. Amy yang harusnya diikat. Rajiv, tolong lepaskan aku." Rajiv diam aja, dia nurut apa yang dikatakan sama Mbah Dukun. Tiba-tiba si Mbah Dukun berteriak, "Hai setan, sadar loh." Mulailah Jessie ngamuk-ngamuk gak karuan. Lagi seru-serunya, scene berpindah ke waktu di mana Samira dan keempat pemburu hantu akhirnya mengetahui cerita Jessie dan Amy. Yang menurut Salini, cerita itu sengaja Jessie berikan kepada mereka. "Terima kasih Jessie," kata Salini. Merasa cerita belum berakhir, Salini meminta Jessie untuk melanjutkan ceritanya lagi. Namun tidak ada respon dari setan itu. Tidak habis pikir, mereka mencoba menelepon Rajiv. Tetapi nomor HP-nya sudah tidak aktif. Yang kemudian mereka malah menelepon polisi Ramesh. Polisi Ramesh tadinya tidak mau datang ke rumah itu. Malah meminta mereka agar segera pergi dari rumah itu.
Yang entah kenapa karena sudah jalan ceritanya, polisi Rames akhirnya mau juga datang ke rumah itu. Kemudian cerita dilanjutkan oleh polisi Rames. Scene kembali ke waktu di mana Jesse akhirnya tersadar. Yang ternyata dia yang dikenal sebagai Jesse bukanlah Jesse yang sebenarnya, melainkan adalah Shruti. Shruti kerasukan arwah Jesse. Yang sebenarnya terjadi kepada kakak beradik itu, ternyata Jesse sudah tewas di tempat dalam insiden kecelakaan itu. Dan yang mengurus mayat mereka adalah Rajiv. Arwah Jesse berhalusinasi bahwa ia masih hidup dan menganggap Amruta kembaran Shruti adalah Amy. Amruta meminta bantuan polisi Rames, yang kemudian dia dan Rajiv mengatur siasat agar Jesse sadar dengan membuatnya percaya dengan keberadaan hantu. Siasat mereka berhasil, dan akhirnya Shruti berhasil diselamatkan dan kembali pulih. Scene kembali ke masa sekarang. Selesai bercerita, polisi Rames meminta tim pemburu hantu untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Tak lupa, Salini menutup laporannya dengan mengatakan bahwa mereka berhasil menguak fakta tentang pemilik rumah itu. Namun saat bergegas akan pergi, mereka sadar Samira hilang entah kemana. Saat mereka sibuk membicarakan Samira hilang kemana, polisi Rames nampak bingung dengan Abi yang menanyakan tentang Samira si pemilik rumah. Polisi Rames berkata, "Aku tidak melihat gadis lain di sebelahku selain Jojo." Hah? Semua yang mendengar apa kata Pak Polisi Rames merasa heran. Bingung dengan keadaan yang terjadi, mereka segera pergi. Namun niatnya itu malah terhenti dengan suara pintu kamar yang digebrak. Bukannya langsung kabur, malah pakai dilihat lagi. Mereka masuk dan melihat foto yang sebelumnya wajahnya hilang menjadi muncul. Foto dua gadis, Jesse dan Amy yang asli. Ternyata Samira adalah Jesse yang asli. Polisi Rames mengajak mereka untuk segera keluar dari rumah itu. Namun Salini ini sok-sokan dengan mengatakan profesional. Salini ngeyel bahwa mereka akan baik-baik saja. Toh pun Jesse mati karena murni kecelakaan dan tidak ada orang yang menyakitinya. Dan itu tidak terjadi hal-hal buruk pula selama mereka bersama Samira. Polisi Rames memberitahu bahwa desas-desus yang beredar di masyarakat bahwa orang yang masuk ke rumah ini tidak bisa kembali. Dan 80% korban yang hilang itu wanita. Yang dalam artian Jesse masih berhalusinasi dan dia melihat sosok Amy di semua wanita. Tapi sudah dengar fakta yang terjadi pun tetap saja Salini ini ngeyel. Mojo dan Ebi sudah berusaha mengajak segera keluar. Malah bukannya cepat-cepat keluar, dia masih sibuk saja minta live siaran terakhir. Ya, terakhir kalinya sebelum mereka. Tiba-tiba terdengar suara dari ruang tengah. Gak ada angin, gak ada hujan. Semua benda-benda di rumah itu mendadak berjatuhan dengan sendirinya. Melihat itu, mereka ngibrit berusaha keluar dari rumah. Namun yang berhasil keluar hanya para lelaki. Sedangkan Jojo dan Shalini menghilang. Abi dan Mojo merasa bertanggung jawab dengan keselamatan mereka berdua. Yang kemudian mereka kembali masuk ke rumah untuk mencari Salini dan Jojo. Polisi Rames tadinya melarang mereka untuk kembali masuk, tetapi karena kasihan dan sudah menjadi tugasnya juga untuk melindungi rakyat baik dari penjahat ataupun hantu sekalipun, jadilah mereka kembali masuk. Jojo dan Salini tentu saja sudah menjadi bagian dari keluarga Jesse yang baru di rumah itu. Mereka menemukan Jesse sedang ngelonin Shalini, begitupun dengan Jojo. Jesse memberikan tanda kepada mereka yang selamat untuk segera pergi atau memilih mati. Karena Salini dan Jojo belum bisa mereka selamatkan, tanda itu mereka acuhkan, yang mengakibatkan satu persatu dari mereka menghilang. Ya, Pak Polisi Rames juga turut lenyap, dan film pun berakhir deh. Aduh, inilah akibat kengeyelan mereka semua. Coba kalau mau dengerin apa kata Pak Polisi Rames di awal, segera keluar, pasti semuanya akan baik-baik saja. Tetapi karena
Ya namanya juga film. Gimana Pak Sutradara sajalah kalau gitu. Oke lah teman-teman, gimana nih? Bagus kan filmnya? Terima kasih ya sudah menonton sampai habis video ini. Bantu aku support channel ini ya, subscribe dan like jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.